Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh-solehah pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan Allah senantiasa memberikan kemudahan kita dalam belajar. Di pembelajaran kali ini, hari Selasa tanggal 2 Desember 2020, kita akan belajar tema mengenal ekosistem, subtema 1 di pembelajaran yang kedua di halaman 12 ya. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini adalah satu, kita akan belajar tentang jenis-jenis ekosistem. Yang kedua, kita akan belajar jenis makanan hewan. Sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kita diberi kemudahan dan pemahaman dalam belajar. Di halaman 13 nanti kalian bisa membaca secara rinci. Bacalah teks berikut tentang jenis-jenis ekosistem. Kemarin sudah Ustazah jelaskan, mengulas yang kemarin, bahwa ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan, atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada lingkungan sekitar kita. Jadi ada hubungan timbal baliknya. Kemudian ekosistem dibagi menjadi dua. Ekosistem yang ada di dunia itu dibagi menjadi dua. Ada ekosistem buatan, ada ekosistem alami. Ekosistem buatan itu apa? Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan hidupnya. Jadi ekosistem di dunia itu dibagi menjadi dua. Ada ekosistem buatan, ada ekosistem alami. Kalau ekosistem buatan itu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya sawah, waduk, perkebunan, dan kolam. Jadi contoh tersebut adalah tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ekosistem buatan memiliki keanekaragaman biotik rendah karena umumnya ditentukan oleh pembuatnya. Misalnya komponen biotik pada ekosistem sawah yaitu padi, pada kolam renang yaitu jenis ikan tertentu seperti ikan mas atau ikan gurami. Jadi ekosistem buatan ini umumnya ditentukan oleh si pembuatnya. Contohnya sawah, mungkin dia ingin menanam padi, atau membuat kolam, mungkin saja dia ingin memelihara ikan tertentu. Setelah itu ada ekosistem alami. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami atau tanpa campur tangan manusia. Saya ulangi kembali, ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami atau tanpa campur tangan manusia. Contohnya adalah ekosistem pada padang rumput, ekosistem gurun, dan ekosistem hutan hujan tropis. Jadi ini alami yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mensyukurinya. Sedangkan ekosistem alami terdiri ada itu ya, seperti di layar. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem darat adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Ekosistem darat lingkungan fisiknya berupa daratan. Ekosistem darat itu terdiri dari ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Jadi yang ekosistem alami itu dibagi lagi menjadi ekosistem air dan ekosistem darat.
Sedangkan ekosistem darat itu dibagi lagi menjadi hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah dan hujan dan iklim. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Kita akan belajar sama-sama apa itu hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Yang pertama, ekosistem hutan. Ekosistem hutan itu ekosistem yang hidup beberapa tumbuhan seperti rotan dan tumbuhan anggrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, harimau yang berada pada ekosistem hujan tropis. Ekosistem hujan tropis itu adalah maksud Ustazah adalah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis itu adalah hutan yang berada di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi, ya. Jadi hutan hujan tropis itu hutan yang berada di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi. Biasanya di hutan ini terdapat tumbuhan rotan dan anggrek serta beberapa hewan seperti kera, burung, badak, harimau. Sedangkan ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibanding ekosistem sabana. Sabana itu adalah padang rumput yang dipenuhi oleh semak atau beberapa jenis pohon yang tumbuh menyebar. Tumbuhan yang khas adalah rumput. Ekosistem di padang rumput ini tumbuhan yang khas adalah rumput. Adapun hewan, kalau tumbuhannya tadi kebanyakan rumput, kalau hewan yang hidup di padang rumput ini seperti bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Jadi kalau tadi di hutan yang hidup itu ada beberapa seperti kera, burung, badak, harimau. Sedangkan di padang rumput tumbuhan yang banyak tumbuh adalah rumput. Sedangkan hewannya itu ada singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan ular. Gurun merupakan ekosistem yang kemudian ada C, ekosistem padang pasir. Ekosistem padang pasir ini adalah ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan yang hidup pada padang pasir ini adalah tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Jadi tumbuhan yang banyak tumbuh pada padang pasir itu adalah jenis tumbuhan kaktus. Kemudian hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini diantaranya adalah semut, ular, kadal, kalajengking, dan beberapa hewan malam lainnya. Sedangkan ekosistem tundra. Ekosistem tundra adalah ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tanaman tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena tanahnya yang membeku sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada tanah yang beku sehingga hanya beberapa jenis rumput yang mampu bertahan. Adapun jenis burung pada ekosistem tundra ini adalah seperti angsa dan bebek, ya. Kemudian ekosistem taiga. Ekosistem taiga adalah hutan yang tersusun atas satu spesies seperti pinus. Semak dan tumbuhan basah sedikit sekali, sedangkan hewannya adalah antara lain ada rusa bir, beruang hitam, dan serigala. Ini yang taiga. Setelah itu
Setelah ekosistem darat ada ekosistem air. Ekosistem air itu adalah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa jelas berupa perairan. Ekosistem air ini terdiri atas air tawar dan air asin. Ekosistem air tawar itu meliputi danau, kolam, dan sungai. Sedangkan ekosistem air tawar ini mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak pada ekosistem ini adalah ganggang. Jadi tumbuhan yang banyak tumbuh di ekosistem air tawar ini adalah ganggang. Sedangkan ekosistem air asin terdiri atas ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut dalam. Beberapa jenis ikan yang hidup di ekosistem air asin ini ada kerang, koral, dan makhluk laut lainnya. Hidup pada ekosistem ini terdapat juga beberapa jenis makhluk hidup sangat kecil, yaitu alga atau ganggang yang dapat membuat sendiri makanannya. Ya, jadi ada ekosistem darat yang terbagi dari hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Sedangkan ekosistem air itu terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Setelah kita belajar beberapa ekosistem tadi, kita juga akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Mungkin kamu sudah pernah dengar ini. Setiap hewan memiliki jenis makanan masing-masing. Jenis makanan merupakan salah satu kriteria penggolongan hewan. Berdasarkan makanannya, hewan itu dibedakan menjadi 3 jenis. Ada herbivora, ada karnivora, dan ada omnivora. Kita bahas satu-satu ya. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Contoh hewan pemakan tumbuhan ini ada sapi, kambing, kerbau, kelinci, dan kuda. Hewan pemakan tumbuhan ini biasanya mempunyai gigi geraham yang kuat yang tujuannya untuk mengunyah makanan. Di depan gigi geraham terdapat gigi seri yang tajam untuk merobek dedaunan. Jadi hewan herbivora atau pemakan tumbuhan ini biasanya memiliki gigi geraham yang tujuannya untuk mengunyah makanan, sedangkan gigi serinya itu untuk merobek dedaunan. Hewan herbivora ini memiliki ciri khusus pada susunan giginya. Gigi geraham herbivora kuat karena digunakan untuk mengunyah. Kemudian ada burung yang tergolong herbivora. Jadi ada jenis burung yang tergolong herbivora itu contohnya ada burung pipit yang makan biji-bijian dan burung kolibri yang mengisap nektar sari bunga. Kedua jenis burung tersebut memiliki bentuk paruh yang berbeda. Kamu nanti bisa lihat di halaman 17 ya. Yang kedua ada pemakan hewan atau disebut karnivora. Karnivora adalah hewan yang memakan hewan lain. Hewan yang memakan hewan lain contohnya ada harimau, singa, buaya, dan anjing. Semua hewan itu berburu ayam. Semua hewan seperti buaya, singa, harimau itu biasanya berburu ayam, kelinci, atau jenis hewan lainnya untuk dimangsa. Burung elang dan burung hantu juga termasuk karnivora. Hewan karnivora itu memiliki gigi taring dan gigi geraham yang tajam. Gigi tersebut berguna untuk mengunyah daging dan tulangnya. Karnivora itu memiliki gigi taring yang kuat dan runcing yang berfungsi untuk mencapik-capik daging mangsanya. Dan hewan karnivora ini mempunyai kuku panjang dan runcing yang berfungsi untuk menerkam mangsanya. Jadi hewan karnivora ini dia memiliki kuku panjang dan runcing yang tujuannya untuk
menerkam mangsanya. Jadi saat dia tahu mangsanya, ada mangsa di depannya, dia segera untuk menerkam mangsanya tersebut dan untuk dimakan. Ada juga burung yang termasuk karnivora, itu contohnya adalah ada burung elang. Burung tersebut memiliki cakar yang kuat dan tajam, paruh yang melengkung dan tajam, serta penglihatan yang tajam. Sebagian karnivora ada yang hidup di laut, misalnya anjing laut, singa laut, ikan hiu, dan paus. Hewan tersebut memiliki gigi tajam dan kemampuan berenang yang sangat cepat. Kemudian kamu bisa lihat di halaman 18. Hewan pada gambar di halaman 18 itu ada gambar itu ya, ada para ahli mengelompokkan hewan pemakan serangga. Jadi di halaman 18 itu kamu bisa lihat ada hewan yang pemakan serangga. Hewan yang pemakan serangga itu apakah termasuk hewan karnivora? Para ahli mengelompokkan hewan pemakan serangga itu sebagai insektivor. Contoh hewan yang pemakan serangga ini adalah terenggiling, beberapa jenis burung, katak, tokek, dan cecak. Jadi hewan yang pemakan serangga seperti katak, tokek, dan cecak itu disebut dengan insektivor. Contohnya lagi namun biasanya insektivor ini termasuk karnivora karena serangga adalah hewan. Yang ketiga ada hewan yaitu omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan segala. Maksudnya segala itu adalah selain memakan daging, dia juga memakan tumbuhan. Hewan apa sajakah yang makanannya berasal dari tumbuhan dan dari hewan? Contohnya ada hewan yang memakan tumbuhan dan hewan lainnya adalah tikus, ayam, beruang, dan bebek. Ayam dan bebek makan biji-bijian, tetapi juga makan cacing dan tumbuhan. Ya, itu adalah beberapa contoh dari penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada herbivora yaitu pemakan tumbuhan, ada karnivora hewan pemakan hewan lain, dan ada omnivora hewan pemakan segala yaitu memakan tumbuhan dan pemakan daging. Tugas kalian hari ini adalah membuat karangan non-fiksi. Apa itu karangan non-fiksi? Karangan non-fiksi atau teks non-fiksi itu adalah karangan yang dibuat dengan menggunakan data, fakta, dan informasi lain yang mendukung. Jadi teks non-fiksi itu teks yang nyata. Caranya adalah kamu bisa lihat di halaman 20 ya. Buatlah karangan non-fiksi dengan pilihan hewan yang telah kalian pilih kemarin. Kemarin kan tugasnya Ustazah kasih tugas untuk memilih salah satu hewan dan jenis makanannya, tumbuhan apa hewan. Setelah kamu kemarin ada beberapa yang sudah setor, jadi sudah tahu gambar yang dipilih si A, seumpama si A memilih gambar kelinci. Kemudian carilah informasi tentang kelinci tersebut. Contoh kemarin si A kan sudah dapat tugas dari Ustazah untuk memilih salah satu hewan, dia memilih kelinci. Kemudian carilah informasi tentang kelinci itu, habitat aslinya di mana, jenis makanannya, serta mendapat jenis makanan serta cara mendapat dan memakannya. Jadi buatlah sebuah karangan. Contoh, kelinci adalah hewan yang lucu. Kelinci hidup di mana, seperti itu, dan makanannya biasanya adalah wortel, dan dia termasuk hewan pemakan herbivora, seperti itu ya. Jadi buatlah sebuah cerita tentang hewan yang telah kamu pilih kemarin.
Itu tugas untuk hari ini ya. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dan pemahaman dalam belajar. Tak lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Dan semoga kita bisa segera masuk sekolah. Mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.